Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengalaman nyata. Kisah tentang mereka yang pernah berjalan bersama kita. Tentang perjalanan ke surga kecil di timur Indonesia yang berubah menjadi perjalanan paling menyeramkan dalam hidupku. Ini bukan hanya tentang kehilangan. Ini tentang janji yang belum selesai. Tentang mereka yang tetap ikut sampai kita pulang. Inilah kisahnya. Namaku Linda. Sejak dulu, aku selalu percaya bahwa hidup harus diisi dengan cerita, bukan sekedar rutinitas. Karena itulah, aku jatuh cinta pada traveling. Setiap perjalanan memberiku perasaan hidup yang berbeda. Udara baru, wajah-wajah asing, dan cerita yang selalu terasa segar. Aku tak pernah menyangka bahwa kegemaranku itu justru akan menyeretku ke dalam pengalaman paling mengerikan yang pernah ku alami. Aku tidak sendiri dalam hobi ini. Dari sekian banyak orang yang ku kenal, ada 4 orang yang selalu setia menemaniku, kemanapun aku pergi. Kami bukan saudara, tapi rasanya jauh lebih dekat daripada keluarga. Mereka adalah Enda, Yusak, Bagas, dan Alan. Kami sering menyebut diri kami tim nekat, karena hampir semua perjalanan kami putuskan dengan semangat dan tawa, meski tetap dengan perencanaan matang. Enda adalah yang paling dewasa di antara kami. Pembawanya tenang, jarang bicara banyak, tapi selalu jadi penengah kalau ada perdebatan. Yusak berbeda lagi, ceria, supel, dan selalu jadi pusat perhatian. Bagas, si humoris, tak pernah kehabisan cara membuat suasana hidup. Sedangkan Alan, pendiam namun sangat perhatian. Dan aku, mungkin aku satu-satunya perempuan di antara mereka, tapi mereka tak pernah membuatku merasa berbeda. Kami sudah menjelajahi banyak tempat bersama, tapi ada satu destinasi yang sejak lama hanya menjadi mimpi. Raja Ampat. Surga kecil di ujung timur Indonesia itu selalu muncul di layar ponselku. Air laut sebening kaca, pulau-pulau hijau yang seolah mengambang, dan langit biru yang terasa tak nyata. Suatu malam, di sebuah kafe kecil langganan kami, aku mengutarakan niat itu. "Gimana kalau Raja Ampat?" kataku sambil menunjukkan foto di ponsel. Bagas langsung bersiul kagum. "Kalau mati di sana kayaknya ikhlas," katanya bercanda. Yusak tertawa keras. "Jangan ngomong mati dong." Tapi serius, gue setuju. Enda hanya senyum kecil dan mengangguk. Alan mengangkat jempolnya pelan. Dan begitulah, dari obrolan ringan, mimpi itu berubah menjadi rencana nyata. Kami menabung, menyusun jadwal, memesan tiket, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara pagi itu ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan koper dan wajah lelah bercampur antusias. Kami duduk berjejer di ruang tunggu, menunggu panggilan boarding. Aku ingat betul perasaan bahagia itu, perasaan ringan, seperti beban hidup tertinggal jauh di belakang. Namun ada satu hal yang terasa janggal sejak awal. Enda. Ia duduk sedikit menjauh dari kami. Wajahnya pucat, matanya tekung, dan keringat dingin terlihat di pelipisnya. Aku menghampirinya. "Enda, kamu gak apa-apa?" tanyaku khawatir. Ia menoleh pelan dan mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. "Kayaknya badan gue gak enak, Lin." Bagas ikut mendekat dan menyentuh bahunya. "Lu yakin bisa jalan jauh? Raja Ampat bukan cuma buat foto-foto doang." Enda terdiam beberapa detik lalu menghela nafas panjang. "Kayaknya gue gak bisa ikut sekarang." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Yusak yang biasanya ramai pun mendadak diam. Gue gak mau maksa badan gue, takut malah ngerepotin. Nanti kalau udah mendingan,
gue nyusul kalian. Aku ingin membantah, tapi melihat kondisinya, aku tak tega. Kami akhirnya sepakat. Enda tidak ikut berangkat hari itu. Ia tetap duduk di bangku ruang tunggu, melambaikan tangan saat kami berdiri dan bersiap menuju gate. Aku masih ingat jelas tatapan matanya. Tatapan yang aneh. Bukan sedih, bukan juga kecewa. Seolah ia sudah tahu sesuatu. Pesawat membawa kami meninggalkan Jakarta. Di udara, rasa kehilangan kecil itu masih terasa. Tapi kami mencoba menghibur diri. Bagas mulai melontarkan celukan, Alan tersenyum kecil, dan Yusak sibuk memotret awan dari jendela. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara tujuan transit kami. Begitu roda menyentuh landasan, aku menghela napas lega. Perjalanan masih panjang, tapi rasa antusias mengalahkan lelah. Raja Ampat tinggal selangkah lagi. Kami melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya tiba di penginapan kecil yang sudah kami pesan. Hotel itu tidak mewah, tapi bersih dan cukup nyaman. Dari balkon kamar, terlihat laut membentang luas, memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Namun, sejak kami tiba, Yusak berubah. Biasanya dia yang paling ramai, paling cerewet, dan selalu ingin menjelajah kemana-mana. Tapi sore itu, dia justru duduk di sudut kamar, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar memperhatikan apapun. "Lu kenapa, Sak?" tanya Bagas sambil membuka koper. "Dari bandara bengong mulu." Yusak menoleh cepat, seperti orang yang baru terbangun dari lamunan. "Ah, nggak apa-apa, capek aja." Jawabannya terdengar ringan, tapi matanya tidak. Ada sesuatu yang berat di sana. Malam itu, kami berempat memutuskan makan malam di restoran kecil dekat hotel. Suasana cukup ramai, suara tawa turis asing bercampur musik pelan. Tapi aku merasa ada jarak yang tak biasa di antara kami. Yusak beberapa kali menatap ke arah luar restoran, ke jalan gelap yang hanya diterangi lampu kuning temaram. Setiap kali aku menanyakan apakah dia baik-baik saja, dia hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah makan, kami kembali ke hotel. Bagas dan Alan langsung merebahkan diri, kelelahan. Aku membersihkan wajah di kamar mandi, lalu duduk di tepi ranjang sambil membuka ponsel. Saat itulah aku menyadari Yusak tidak ada di kamar. Kupikir dia hanya keluar sebentar. Tapi 5 menit berlalu, lalu 10 menit, dia belum kembali. Aku mulai gelisah. Aku melangkah ke lorong hotel. Lampu-lampu menyala redup, suasana sunyi. Di ujung lorong, aku melihat Yusak berdiri sendirian, menghadap ke arah jendela besar yang menghadap laut. "Sak," panggilku pelan. Dia menoleh. Wajahnya tampak pucat di bawah cahaya lampu. "Linda," nada suaranya rendah, hampir berbisik. "Kamu kenapa sih dari tadi?" tanyaku sambil mendekat. "Ada masalah?" Yusak menghela napas panjang. Dia menatap lantai beberapa detik, lalu kembali menatapku. "Lin, maafin gue ya." Aku terdiam. "Maafin apa?" "Ada urusan penting yang harus gue selesaikan di sini. Gue gak bisa lanjut traveling bareng kalian." Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. "Kok tiba-tiba gini? Kita baru sampai." Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa kosong. Gue tahu ini mendadak. Harusnya gue bilang dari awal. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku bingung. Masalah apa? Kalau berat kita bisa bantu. Yusak menggeleng. Gak bisa. Ini urusan gue sendiri. Kami berdiri saling berhadapan dalam keheningan yang canggung. Angin malam dari laut bertiup pelan, membawa bau asin yang tak kenapa terasa menusuk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yusak melangkah melewatiku. Ia menuju kamar, mengambil tasnya, lalu keluar hotel. Aku mengikutinya sampai ke depan pintu kamar. "Sak." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. "Linda, maaf ya, aku gak bicara dari awal." Itu kalimat terakhir yang kudengar darinya malam itu. Pintu tertutup. Suara langkah kakinya menjauh, menghilang di lorong hotel. Aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Bagas dan Alan menatapku heran.
Yusak kemana? Tanya Alan. Aku menggeleng pelan. Yusak, gak lanjut ikut. Maksud lo, Enda udah gak ikut. Sekarang Yusak juga. Kami saling berpandangan, mencoba memahami situasi yang terasa janggal. Dua orang pergi, satu demi satu, dengan alasan yang tidak pernah benar-benar jelas. Malam itu, aku sulit tidur. Ada perasaan tidak enak yang terus menggelayut di dada. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi tak bisa kujelaskan. Pagi itu matahari bersinar cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Langit biru, udara hangat, dan suara burung laut terdengar dari kejauhan. Tapi perasaanku sama sekali tidak secerah cuaca hari itu. Aku terbangun lebih dulu dari Bagas dan Alan. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Yusak saat berpamitan kembali muncul di kepalaku. Senyum tipisnya, tatapan matanya yang kosong, dan cara ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Semuanya terasa tidak wajar. Aku bangkit dari ranjang dan membuka tirai jendela. Cahaya matahari menyilaukan mataku sesaat. Dari balkon aku melihat halaman hotel yang mulai ramai oleh tamu lain yang bersiap berangkat. Koper-koper diseret, suara percakapan terdengar bersahutan. Lalu, aku melihat Yusak. Ia berdiri di dekat mobil travel, mengenakan kaos yang sama seperti hari pertama kami berangkat. Ia tertawa bersama seseorang. Wajahnya terlihat segar, seolah tidak pernah ada percakapan aneh semalam. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru membangunkan Bagas dan Alan. Bangun, cepat. Bagas mengerongga malas. Ada apa sih, Lin? Si pagi. Yusak ada di luar, kataku cepat. Alan langsung duduk. Maksud kamu, bukannya dia pergi? Aku mengangguk. Makanya. Kami bertiga bergegas keluar kamar. Begitu melihat kami, Yusak melambaikan tangan lebar. Hei, cepetan, nanti keburu siang, katanya ceria. Aku mendekatinya dengan perasaan campur aduk. Sak, kamu dari mana? Ia menatapku heran. Hah? Dari kamar dong. Emang kenapa? Aku menelan ludah. Kamu ingat gak ngomong apa sama aku semalam? Yusak mengernyit. Semalam? Kita kan langsung tidur. Hah, lu maco deh. Bagas dan Alan saling pandang. Aku bisa melihat kebingungan yang sama di mata mereka. Kamu gak jadi pergi, tanya Bagas hati-hati. Yusak tertawa kecil. Pergi kemana? Lu pada aneh pagi-pagi. Aku ingin memaksa, ingin menceritakan semuanya. Tapi entah kenapa lidahku terasa keluh. Tidak ada satupun tanda bahwa Yusak sedang berbohong. Nada bicaranya, ekspresinya, semuanya tampak normal. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan seperti rencana awal. Mobil travel membawa kami ke menuju pelabuhan kecil, tempat kapal menuju Raja Ampat berlabuh. Sepanjang perjalanan, Yusak kembali menjadi dirinya yang dulu, bercanda, tertawa, dan sesekali mengambil foto. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Sesekali aku memperhatikan wajahnya dari kaca spion. Kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Tapi setiap kali aku menatap terlalu lama, ia akan menoleh dan tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat tengkuku merinding. Perjalanan laut memakan waktu cukup lama. Ombak tenang, air laut berkilau di bawah sinar matahari. Bagas sibuk merekam video. Alan duduk diam menikmati pemandangan. Dan Yusak berdiri di tepi kapal, menatap laut tanpa berkata apa-apa. Aku mendekatinya. Capek? Ia menggeleng pelan. Tenang aja, Lin. Nikmatin aja. Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya. Setibanya di Raja Ampat, keindahan tempat itu hampir membuatku lupa akan semua kejanggalan. Pulau-pulau kecil berdiri megah. Air laut begitu jernih hingga dasar karang terlihat jelas. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Namun ada satu hal yang terus menggangguku. Enda. Sejak pagi, namanya beberapa kali disebut Yusak secara tidak sengaja. Ini cocok buat Endah ya? Atau Endah pasti suka spot ini? Padahal Endah tidak ada bersama kami. Saat aku menyinggung soal itu, Yusak hanya berkata, refleks aja. Sore itu, saat kami tengah beristirahat di sebuah penginapan kecil di tepi pantai,
Sesuatu yang benar-benar membuatku membeku terjadi. Aku melihat seseorang berjalan dari arah dermaga. Tubuhnya tinggi, langkahnya pelan, dan cara ia berjalan sangat kukenal. Endah. Aku berdiri mendadak. Itu Endah. Bagas dan Alan menoleh. Mana? Dan saat kami menatap ke arah yang sama, Endah berdiri di hadapan kami, tersenyum tipis. "Gue nyusul," katanya singkat. Darahku serasa mengalir mundur. Endah terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan matanya terlihat sangat lelah. Tapi itu benar-benar ia. "Kapan kamu sampai?" tanyaku dengan suara gemetar. "Barusan," jawabnya pelan. Tidak ada yang bertanya bagaimana ia bisa tiba-tiba sampai di sana. Tidak ada yang mempertanyakan tiket, waktu, atau kondisi tubuhnya. Kami hanya merasa lega. Terlalu lega. Malam itu, kami kembali lengkap. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau kayu basah dari penginapan kami. Langit bertabur bintang, begitu indah hingga seharusnya membuat siapapun merasa damai. Tapi entah kenapa, dadaku justru terasa sesak. Kami duduk melingkar di teras penginapan. Bagas sibuk menyalakan rokok. Alan menatap laut tanpa suara. Sementara Enda dan Yusak duduk agak berjauhan dariku. Sejak kedatangan mereka berdua, ada jarak tak kasat mata yang kurasakan. "Gila ya, akhirnya lengkap lagi," ujar Bagas sambil tersenyum. "Kurang apa coba perjalanan kita?" Enda hanya mengangguk pelan. "Iya." Nada suaranya sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara ombak. Aku memperhatikan wajahnya dari dekat. Kulitnya pucat, bahkan di bawah cahaya lampu temaram. Lingkar hitam di bawah matanya lebih jelas dari sebelumnya. "Kamu yakin udah mendingan?" tanyaku. "Waktu di bandara kamu kelihatan parah." Enda menoleh perlahan. Tatapannya kosong sesaat. Lalu ia tersenyum kecil. "Udah, gak apa-apa." Jawabannya terdengar otomatis, seperti hafalan. Aku beralih ke Yusak. Kondisinya tidak jauh berbeda. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit kebiruan, dan gerakannya terasa kaku. "Kalian berdua sakit ya? Kok kelihatannya pucat banget?" Yusak tertawa kecil. "Mungkin kecapean aja." Aku mengangguk, meski hatiku tidak tenang. Malam semakin larut. Kami masuk ke kamar masing-masing. Aku berbagi kamar dengan Bagas dan Alan, sementara Enda dan Yusak berada di kamar sebelah. Aku mencoba tidur, tapi suara ombak yang biasanya menenangkan justru terasa seperti bisikan-bisikan halus di telingaku. Setiap kali aku hampir terlelap, perasaan dingin menyisup di punggungku. Aku membuka mata, jam dinding menunjukkan pukul 2.13. Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, seolah-olah seseorang berjalan bolak-balik di depan pintu. Aku menahan napas dan mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar kami. Aku menoleh ke arah Bagas dan Alan. Keduanya tertidur pulas. Aku menelan ludah, lalu perlahan bangkit dan membuka pintu sedikit. Lorong penginapan kosong. Namun udara di luar terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terasa semakin jelas. Saat sarapan, Enda dan Yusak duduk berhadapan denganku. Aku memperhatikan tangan mereka. Kulitnya pucat, jari-jari mereka terlihat kaku, seperti jarang digerakkan. Ketika aku menyentuh pergelangan tangan Enda secara tidak sengaja, aku terkejut. Dingin. Bukan dingin karena udara, tapi dingin seperti menyentuh benda yang lama terendam air. "Kamu kedinginan?" tanyaku cepat. Enda menarik tangannya perlahan. "Enggak." Aku mencoba menyentuh dahi Yusak. "Kayaknya kamu demam." Saat jariku menyentuh kulitnya, bulu kudutku langsung berdiri. Dingin, seperti es. Ups, aku refleks menarik tangan. "Kalian dingin banget." Enda dan Yusak saling menatap. Tidak ada ekspresi panik, hanya tatapan datar. "Kalian istirahat aja, jangan dipaksain ikut,"
Mereka tidak menjawab. Hari itu kami melanjutkan perjalanan ke beberapa spot wisata. Sepanjang perjalanan, Enda dan Yusak lebih banyak diam. Mereka selalu berjalan sedikit di belakangku, menjaga jarak dariku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sore harinya, kami memutuskan berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Di sanalah sesuatu yang tidak pernah akan kulupakan terjadi. Aku duduk sendirian di bangku kayu, menikmati angin laut. Tiba-tiba, bayangan seseorang menutupi pandanganku. Seorang kakek tua renta berdiri di hadapanku. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membengkuk, rambutnya putih panjang, dan pakaiannya terlihat lusuh. Namun yang paling membuatku merinding adalah matanya, hitam pekat, dalam, dan seolah menembus pikiranku. Ia tersenyum pelan. "Perjalanan ini jangan dilanjutkan," katanya dengan suara serak namun jelas. "Ada mara bahaya yang sedang mengintai kalian." Jantungku berdegup keras. "Maksudnya apa, kek?" Kakek itu menatapku lama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Pulanglah cepat." Aku hendak bertanya lagi, tapi tiba-tiba angin kencang berhembus. Aku membengkapkan mata sebentar saja, dan kakek itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Aku berdiri terguncang, napasku memburu. Aku langsung menghampiri Bagas dan Alan, menceritakan semua yang kualami. Bagas tertawa kaku. "Lin, kamu kecapekan kali?" Alan lebih serius. "Tempat gini emang suka ada orang aneh." Sejak perkataan kakek tua itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat "pulanglah cepat" terus terngiang di kepalaku, seperti gema yang tak mau pergi. Bahkan saat aku mencoba mengalihkan perhatian dengan pemandangan laut Raja Ampat yang indah, bayangan wajah kakek itu tetap muncul di benakku. Malam itu, kami kembali ke penginapan dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak ada lagi tawa panjang atau canda berlebihan. Bagas dan Alan terlihat berusaha bersikap biasa. Tapi aku tahu, mereka juga merasakan kejanggalan yang sama. Enda dan Yusak semakin pendiam. Mereka duduk di sudut ruangan, saling berhadapan, berbicara dengan suara sangat pelan. Ketika aku mencoba mendekat, pembicaraan itu langsung terhenti. "Kalian ngomongin apa?" tanyaku. Yusak menoleh, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Aku duduk di hadapan mereka. "Jujur sama aku, kalian kenapa sih dari tadi?" Enda menghela napas panjang, lalu berkata, "Linda, kamu pulang aja duluan." Aku terkejut. "Hah? Pulang cepetan," tambah Yusak. "Kita nyusul nanti." Kalimat itu terdengar sangat mirip dengan ucapan kakek tua tadi sore. "Kenapa sih semua nyuruh aku pulang?" Suaraku meninggi. "Kita kan liburan bareng." Enda dan Yusak saling pandang. Ada ekspresi aneh di wajah mereka, seperti menahan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. "Kamu gak usah ikut-ikut," ujar Enda pelan. "Demi kebaikan kamu." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekak. Aku berdiri. "Kalian ngomong kayak orang mau pamit." Alan ikut berdiri di sampingku. "Udah Lin, mungkin mereka emang lagi gak enak badan." Bagas mengangguk. "Kita jangan mikir yang aneh-aneh." Namun malam itu, aku kembali merasakan hal yang tidak biasa. Saat aku terbangun di tengah malam, kamar terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Aku menarik selimut lebih rapat, tapi dingin itu seolah berasal dari dalam ruangan. Perlahan, aku membuka mata. Di sudut kamar, aku melihat dua sosok berdiri. Diam. Tidak bergerak. Aku mengenali mereka seketika. Enda dan Yusak. Mereka berdiri membelakangiku, menghadap jendela,
Rambut mereka terlihat basah. Pakaian mereka gelap, seperti habis terkena air. "Endah?" panggilku dengan suara gemetar. Mereka tidak menoleh. Aku menutup mata rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi. Ketika aku membuka mata kembali, kamar itu kosong. Pagi harinya, aku memutuskan berbicara serius dengan Bagas dan Alan. "Kita pulang aja," kataku tanpa basa-basi. Bagas mengernyit. "Loh, kenapa?" "Ada yang gak beres," jawabku jujur. "Dari Endah, Yusak sampai kakek tua kemarin." Alan terdiam lama. Sebenarnya gue juga ngerasa gak enak. Bagas menghela napas. "Gue juga, tapi masa iya kita langsung pulang?" Aku menatap mereka tegas. Kalau ada 1% aja kemungkinan bahaya, gue gak mau ambil resiko. Kami sepakat. Aku menghampiri Endah dan Yusak yang duduk di teras penginapan. "Kita pulang hari ini," kataku. Endah menoleh pelan. Akhirnya, nada suaranya membuatku merinding. "Kalian ikut?" tanya Bagas. Yusak mengangguk. "Iya, kita pulang bareng." Tidak ada ekspresi kecewa di wajah mereka. Justru sebaliknya, ada kelegaan yang aneh. Kami berkemas dengan cepat. Sepanjang proses itu, Endah dan Yusak selalu menjaga jarak dariku. Mereka berbicara seperlunya saja, dan tidak pernah menyentuh apapun terlalu lama. Saat mobil travel datang menjemput, aku duduk di kursi depan bersama supir. Bagas dan Alan di tengah. Endah dan Yusak di kursi paling belakang. Perjalanan menuju bandara terasa jauh lebih lama dari biasanya. Setiap kilometer yang kami tempuh seolah menarik napasku lebih berat. Aku tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi kami dari tempat yang tidak terlihat. Aku kembali melirik kaca spion. Kursi belakang kosong. Mungkin hanya sudut pandang. Mobil berguncang, cahaya berubah-ubah. Aku menolehkan kepala sedikit ke belakang. Tidak ada Endah, tidak ada Yusak. Tanganku langsung mencengkram sandaran kursi. "Bang," panggilku pada supir dengan suara pelan tapi tegang. "Kita berhenti sebentar ya." Mobil melambat dan berhenti di pinggir jalan. Aku langsung buka pintu dan turun. Bagas dan Alan ikut turun dengan wajah bingung. "Kenapa, Lin?" tanya Bagas. Aku menunjuk ke dalam mobil. "Endah sama Yusak gak ada." Bagas tertawa singkat. "Lu bercanda, mereka kan duduk di belakang." Alan ikut menoleh ke dalam mobil. Senyumnya perlahan menghilang. "Bagas," suara Alan pelan. "Bangku belakang kosong." Kami bertiga berdiri paku. Supir yang mendengar percakapan kami ikut turun. "Ada apa, Mbak?" tanyanya. Aku menatapnya. "Pak, dari tadi di mobil ini siapa aja penumpangnya?" Supir itu mengernyit, berpikir sejenak. "Dari penginapan tadi cuma Mbak sama 2 temannya." Kepalaku terasa berputar. "Bapak yakin?" Suaraku gemetar. "Tadi ada 5 orang." Supir itu menggeleng pelan. "Dari awal cuma bertiga, gak ada yang lain." Bagas terduduk di pinggir jalan. "Ini gak lucu." Alan berdiri kaku, wajahnya pucat. Jadi selama ini, aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Kami kembali masuk ke mobil dengan perasaan kosong. Tidak ada yang berbicara, sampai kami tiba di bandara. Sepanjang jalan, aku berusaha mengingat setiap detik kebersamaan kami dengan Endah dan Yusak. Suara mereka, sentuhan dingin kulit mereka, tatapan mata kosong itu. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut hayalan. Di bandara, suasana ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, pengumuman penerbangan terdengar bergema, kontras dengan apa yang terjadi di dalam kepalaku. Kami duduk menunggu boarding dengan perasaan campur aduk. Aku memandangi bangku kosong di sebelahku. Tanpa sadar,
Aku berharap mereka akan muncul lagi. Tertawa, duduk, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka tidak datang. Pesawat akhirnya membawa kami kembali ke Jakarta. Selama penerbangan, aku hampir tidak bergerak. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajah Enda dan Yusak. Begitu tiba di Jakarta, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup keluarga Enda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Enda hari ini. Tanganku gemetar hebat. Tanggal dan jam yang tertera membuat darahku serasa membeku. Enda meninggal tepat saat kami tiba di Raja Ampat. Bagas menatap layar ponselku. Wajahnya pucat pasi. Ini gak mungkin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Belum sempat aku mencerna kabar itu, ponsel Alan berdering. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Setelah panggilan berakhir, Alan menatap kami dengan mata merah. Yusak, suaranya tercekak. Yusak meninggal, tenggelam waktu nyelam. Kakiku lemas, aku hampir jatuh jika Bagas tidak menopangku. Padahal, Bagas berbisik, dia nyelam bareng kita. Kami saling menatap dalam diam. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan apa yang baru saja kami alami. Aku teringat perkataan kakek tua itu. Pulanglah cepat. Rumah terasa asing malam itu. Padahal aku sudah berkali-kali pulang ke tempat ini. Tapi setelah perjalanan itu, segalanya terasa berbeda. Dinding-dinding kamar seolah menyimpan gema suara yang tak kasat mata. Dan setiap sudut terasa lebih gelap dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Kabar kematian Enda dan Yusak masih teringang di kepalaku. Bagaimana mungkin mereka sudah meninggal, sementara kami berjalan, berbicara, bahkan bepergian bersama mereka. Bagas dan Alan pulang ke rumah masing-masing setelah mengantarkanku. Kami bertiga sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu dengan siapapun. Bukan karena tidak mau, tapi karena kami tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba tidur, tapi mata ini menolak terpejam. Saat jam menunjukkan pukul 2.13, jam yang sama seperti malam di Raja Ampat, udara kamar mendadak terasa dingin. Sangat dingin. Aku menarik selimut, tapi dingin itu tidak berkurang. Perlahan, aku merasakan ada kehadiran lain di dalam kamar. Aku membuka mata. Di depan lemari, dua sosok berdiri berdampingan. Enda dan Yusak. Mereka tidak terlihat menyeramkan, tidak berdarah, tidak rusak. Wajah mereka sama seperti terakhir kali kulihat. Pucat, tenang, dan diam. Lin, suara Enda terdengar lembut. Kami cuma mau pamit. Air mataku langsung mengalir. Kalian kenapa ikut kami? Yusak tersenyum tipis. Kami belum siap pergi. Aku menggigil. Kalian udah meninggal. Enda mengangguk pelan. Kami tahu, tapi jiwa kami masih nyangkut. Karena perjalanan ini, tanyaku lirih. Yusak mengangguk. Kami janji nyusul. Janji itu yang nahan kami. Aku teringat hari di bandara. Ucapan Enda yang akan menyusul jika sudah sehat. Janji Yusak yang pergi tanpa penjelasan. Kami cuma mau memastikan kamu selamat, lanjut Enda. Makanya kami jaga jarak. Makanya kami nyuruh kamu pulang. Aku terisak. Terus kakek tua itu? Yusak menoleh. Dia penjaga jalan pulang. Kalimat itu membuat bulu kudut berdiri. Kami gak boleh lama-lama, ujar Enda. Sekarang kami udah tenang. Mereka perlahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Tunggu, teriakku. Kenapa aku? Enda menatapku untuk terakhir kalinya. Karena kamu yang paling peka. Dan mereka menghilang. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Tapi udara kamar sudah kembali normal.
Tidak ada tanda bahwa kejadian semalam benar-benar terjadi. Aku menerima pesan dari Bagas. "Lin, semalam gue mimpi Enda sama Yusak. Mereka pamit." Pesan lain masuk dari Alan. "Gue juga. Mereka bilang udah tenang." Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi yang dipaksakan menjadi nyata. Aku kembali bekerja, kembali menjalani rutinitas, kembali tertawa di waktu-waktu tertentu. Tapi tidak ada satupun hari yang benar-benar terasa utuh. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di Raja Ampat. Setiap kali aku menutup mata terlalu lama, ingatanku kembali ke bangku kayu di tepi laut, ke suara ombak malam itu, ke tatapan mata Enda dan Yusak yang kosong tapi penuh maksud. Mereka tidak menakutkan. Justru itu yang membuat segalanya semakin menyakitkan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya telah selesai. Mereka sudah pamit. Mereka sudah tenang. Namun kenyataan tidak semudah itu. Beberapa malam kemudian, aku kembali terbangun pada pukul 2:13. Jam yang sama, dingin yang sama. Tapi kali ini tidak ada sosok di kamarku. Yang ada hanyalah suara. Langkah kaki pelan di lorong rumah. Sangat halus. Seperti seseorang yang tidak ingin terdengar. Aku menahan napas. Jantungku berdetak keras. Rumahku seharusnya kosong selain aku. "Lin." Suara itu nyaris seperti bisikan angin. Aku duduk perlahan di ranjang, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. "Lin, jangan takut." Aku berdiri cepat dan membuka pintu. Lorong rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma asin, seperti bau laut, samar tercium di udara. Keesokan harinya, aku menemui Alan dan Bagas. Kami bertemu di kafe yang sama tempat kami pertama kali merencanakan perjalanan itu. Rasanya ironis, kembali ke titik awal dengan cerita yang begitu berbeda. "Kalian ngerasa nggak?" tanya Bagas pelan. "Kayak belum sepenuhnya selesai." Alan mengangguk. "Sejak kejadian itu, gue sering kebangun jam yang sama." Aku menatap mereka. 2:13. Mereka terdiam. Wajah mereka menegang. Itu jam mereka datang ke gue. Gak ngomong apa-apa. Cuma berdiri. Bagas menunduk. Ke gue juga. Kami saling pandang dalam diam. Tidak ada ketakutan yang berlebihan. Hanya kesadaran bahwa kejadian itu meninggalkan jejak bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Menurut kalian, aku ragu sejenak. Mereka benar-benar sudah pergi. Alan mengangguk. Mungkin bukan pergi sepenuhnya. Mungkin cuma nggak ikut lagi. Sejak hari itu aku mulai menulis. Aku menuliskan semua yang kami alami. Detail kecil, perasaan yang sulit dijelaskan, hingga percakapan yang masih terngiang. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk memastikan aku tidak melupakan apapun. Karena aku takut jika aku melupakan mereka, mereka akan datang lagi untuk diingat. Suatu malam, aku bermimpi berada di bandara yang sama seperti hari keberangkatan kami. Bangku-bangku kosong, lampu terang, tapi tidak ada suara. Di ujung ruangan, Enda dan Yusak berdiri berdampingan. Kali ini mereka tersenyum lebih jelas. Kami cuma mau bilang satu hal. Terima kasih. Lanjut Enda. Karena kamu mau mendengarkan. Aku kembali ke Raja Ampat sendirian. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba.
Selama berminggu-minggu, mimpi tentang kakek tua itu terus berulang. Sosoknya selalu muncul di tempat berbeda. Di ujung lorong bandara, di tepi pantai saat senja, bahkan di bangku halte dekat rumahku. Ia tidak pernah berbicara lagi, hanya menatapku dengan mata hitamnya yang dalam. Aku tahu, jika ingin benar-benar menutup cerita ini, aku harus kembali ke tempat semuanya berubah. Setibanya di Raja Ampat, perasaanku bercampur aduk. Keindahan alamnya masih sama, seolah tidak pernah menyimpan tragedi. Tapi bagiku, setiap sudut menyimpan bayangan kenangan. Aku menginap di penginapan yang sama. Malam pertama, aku duduk sendirian di teras menatap laut. Angin berembus pelan, ombak memecah sunyi. Jam tanganku menunjukkan pukul 2:13 malam. Dan seperti yang kuduga, ia muncul. Kakek tua itu berdiri di hadapanku. Kali ini aku tidak terkejut, tidak takut. "Kek," kataku pelan. "Siapa sebenarnya kamu?" Ia menyengera tersenyum lembut. "Penjaga persimpangan." "Persimpangan apa?" "Antara yang masih berjalan dan yang seharusnya pulang." Aku menelan ludah. "Enda dan Yusak, kenapa mereka bisa ikut bersama kami?" Kakek itu duduk di bangku kayu di sampingku. Karena janji yang belum selesai. Ia menatap laut. Orang yang meninggal dengan janji kuat, jiwanya bisa tertahan. Tapi tidak semua bisa berjalan kembali. "Kenapa aku bisa melihat mereka?" tanyaku. "Karena kamu mendengarkan, dan kamu memilih pulang." Aku terdiam. "Kamu memberi mereka jalan," lanjutnya. "Karena dengan keputusanmu untuk pulang cepat, air mataku jatuh. Kalau aku nggak dengar peringatan itu," kakek itu menatapku tajam, "maka kamu mungkin ikut tertahan." Aku merinding hebat. "Sekarang mereka sudah tenang," katanya lagi. "Tapi ingatanmu tentang mereka akan tetap ada. Itu harga dari kepekaan." Aku mengangguk pelan. "Apa tugasku sekarang?" Ia berdiri perlahan, bercerita. Supaya orang lain mendengarkan firasat mereka. Supaya mereka tahu tidak semua perjalanan harus diselesaikan. Angin bertiup kencang. Aku menutup mata sesaat. Ketika aku buka kembali, kakek itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, aku berjalan ke pantai tempat terakhir kami beristirahat dulu. Aku berdiri di sana lama, lalu berbisik, "Terima kasih." Aku tidak pernah kembali menjadi Linda yang sama setelah perjalanan itu. Bukan karena trauma yang berlebihan, bukan juga karena ketakutan yang membuatku berhenti hidup, tapi karena aku belajar satu hal yang sangat sederhana, namun sering diabaikan manusia. Tidak semua perjalanan harus dilanjutkan sampai akhir. Sejak kepulanganku dari Raja Ampat untuk kedua kalinya, hidupku berjalan lebih pelan. Aku tidak lagi memaksakan diri pergi kemanapun hanya demi pelarian. Aku mulai belajar, berhenti mendengarkan tubuhku. Yang terpenting, mendengarkan firasat. Kadang firasat itu tidak datang dalam bentuk suara. Kadang ia datang sebagai rasa tidak enak tanpa sebab. Dan kadang, ia datang melalui orang-orang yang tidak lagi memiliki tubuh. Aku masih traveling, tapi tidak sesering dulu. Setiap kali akan berangkat, aku selalu berhenti sejenak di bandara, menatap orang-orang di sekelilingku. Aku memperhatikan wajah-wajah lelah, wajah penuh harap, dan wajah yang terlihat kosong. Aku tahu sekarang, tidak semua yang berdiri di ruang tunggu sedang menunggu penerbangan. Beberapa hanya menunggu kesempatan untuk pulang. Aku sering mengunjungi Bagas dan Alan. Kami tidak pernah membicarakan Enda dan Yusak secara langsung, tapi nama mereka selalu ada di antara kami. Dalam tawa yang terhenti tiba-tiba, dalam kursi kosong yang tidak pernah diisi, dalam keheningan yang terlalu lama. Kami tidak takut, kami menghormati. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan sebagian. Jam dinding berdetak pelan. 2:13.
Udara terasa sedikit lebih dingin. Aku tersenyum kecil. Aku masih ingat, kataku pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Dan itu cukup, karena aku tahu mereka tidak datang lagi untuk mengingatkan. Mereka hanya memastikan bahwa aku tidak melupakan. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri menuliskan cerita ini. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mencari sensasi. Aku menulis karena aku pernah diselamatkan oleh satu kalimat sederhana. Pulanglah cepat. Kalimat itu bukan perintah, itu peringatan. Dan bagi sebagian orang, itu adalah kesempatan terakhir. Jika kamu yang mendengar cerita ini suatu hari merasa perjalananmu terasa aneh, jika tiba-tiba ada rasa tidak nyaman tanpa sebab, jika seseorang atau sesuatu menyarankanmu untuk berhenti, jangan melawan. Tidak semua tempat membutuhkan keberanian untuk ditaklukkan. Sebagian hanya membutuhkan kebijaksanaan untuk ditinggalkan. Karena terkadang, yang paling berbahaya bukanlah tempat yang kita datangi, melainkan keputusan untuk tetap tinggal saat seharusnya pulang. Dan jika suatu hari kamu mendengar suara yang menyuruhmu pulang cepat, dengarkan, karena mungkin yang mengingatkanmu pernah berjalan bersamamu dan tidak ingin kamu ikut tertahan seperti mereka. Tidak semua perjalanan harus diselesaikan sampai akhir. Kadang, keselamatan justru datang saat kita memilih berhenti. Jika suatu hari kamu merasa ada yang tidak beres, jika firasatmu berbisik pelan menyuruhmu pulang, dengarkan. Karena mungkin ada seseorang yang pernah berjalan bersamamu dan tidak ingin kamu ikut tertahan seperti mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Cerita dari Mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Karena bisa jadi cerita berikutnya adalah cerita tentang kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.